Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Budi Cahyono, NIM A12 2019 06140, mata kuliah PWL. Kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi akademik yang sudah saya buat. Yaitu ada 7 yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama add mahasiswa, add dosen, add matkul, edit matkul, add kultawat, dan yang terakhir ajak update matkul. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang add mahasiswa.php. Yang pertama yaitu elemen doc tipe HTML, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi kepada browser tentang versi dokumen HTML. Yang kedua, elemen HTML, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi dalam browser internet. Yang ketiga, yaitu elemen head, yaitu berfungsi pada awalan browser yang dapat diisi dengan judul ataupun bootstrap yang sudah kita download. Yang selanjutnya, elemen body. Elemen body yaitu dapat kita isi dari dokumen yang akan ditampilkan dalam web. Yang selanjutnya, require berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam program PHP. Yang selanjutnya, div. Elemen div di sini berfungsi untuk membatasi elemen satu dengan elemen yang lain atau bagian yang satu ke bagian yang lain. Yang selanjutnya, elemen form. Elemen form digunakan untuk membuat form pada web atau HTTP ataupun HTML. Yang selanjutnya, elemen label. Label di sini adalah digunakan untuk menampilkan tulisan dalam website HTML. Yang selanjutnya, name. Name digunakan untuk menampilkan yang dikhususkan untuk form dan tidak boleh sama dengan yang lain. ID digunakan untuk menampilkan objek atau tag dalam CSS atau HTTP. Yang selanjutnya, elemen button. Elemen button digunakan untuk membuat tombol button yang dapat diklik. Yang selanjutnya, edit mahasiswa.php, yaitu yang pertama elemen doc tipe HTML, yaitu untuk memberikan informasi kepada browser tentang versi dokumen HTML. Yang selanjutnya, elemen HTML, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi dalam browser internet. Yang ketiga, elemen head. Elemen head berfungsi sebagai awalan browser yang dapat berupa judul ataupun bootstrap yang sudah kita download tadi. Yang selanjutnya, elemen body. Elemen body merupakan isi dari dokumen yang akan ditampilkan pada web. Yang selanjutnya, require. Require berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam program. Yang selanjutnya, get. Get berfungsi untuk mengirimkan data ke dalam database dalam bentuk URL atau link. Yang selanjutnya, select bintang from mahasiswa where ID. ID yaitu select dari database yang sudah saya buat, yaitu mahasiswa, dan akan dimulai dari mana, yaitu ID. Yang selanjutnya, MySQL query, yaitu berfungsi untuk menampung semua jenis query yang terdapat pada web. Yang selanjutnya, MySQL fetch assets, yaitu berfungsi untuk pemanggilan otomatis pada query berdasarkan nama pada kolom atau tabel. Yang selanjutnya, div, yaitu berfungsi untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain. Terdapat img class, yaitu berfungsi untuk memanggil nama atau foto yang akan kita keluarkan dalam web atau PHP. Yang selanjutnya, label. Di sini saya membuat 3 label, yaitu yang pertama name, nama, dan email. Di dalam semua label ini saya menggunakan nama, yaitu name, nama, dan email. Nama di dalam PHP yaitu dikhususkan untuk form dan tidak boleh sama dengan yang lain. Yang selanjutnya, echo row digunakan untuk menampilkan tabel berdasarkan nama pada kolom. Jadi dalam echo row jika ingin memanggil name, saya memasukkan tulisan name yaitu dengan tulisan yang kecil. Name, nama, dan email. Yang selanjutnya, elemen button. Elemen button di sini yaitu digunakan untuk membuat button yang dapat diklik.
Yang selanjutnya elemen script. Elemen script berfungsi untuk menulis atau menyisipkan tulisan pada website. Var ID, var nama, var email atau email. Yang selanjutnya ajak. Ajak digunakan untuk mengirim dan mengambil data dari server dan membuat website lebih responsif, juga dapat mengupdate background tanpa mereload. Yaitu metode yang saya gunakan dalam ajak yaitu post. Mengirimkan data ke dalam database dalam bentuk permintaan. URL maksud dari URL adalah data yang akan dimasukkan, yaitu saya memilih svedit-mahasiswa.php. Dan data yang dapat di-reload yaitu ID, nama, dan email. Yang selanjutnya, add dosen. Di dalam add dosen seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu terdapat doc tipe HTML, head, title, dan body. Di dalam body add-dosen.php, saya memasukkan require head HTML. Require di sini berfungsi untuk menyertakan PHP lain ke dalam program. Di dalam body add-dosen.php saya memasukkan metode dengan post, yaitu post mengirimkan data ke dalam database dalam bentuk URL atau link. Di sini saya membuat label di dalam add dosen yaitu npp, nama dosen, dan homebase. Yang selanjutnya edit dosen.php. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu terdapat doc tipe HTML, dan head. Di dalam body yang sudah saya buat di edit dosen.php, saya membuat require di dalam fungsi .php dan head HTML. Dan ID-nya as get, yaitu get mengirimkan data ke dalam database berbentuk link. Selanjutnya saya membuat SQL select from dosen where npp atau ID. Maksudnya kita memilih dari mana dari tabel database yang sudah saya buat, yaitu dari dosen. Yaitu dari tabel yang sudah saya buat ini. Yaitu npp, nama dosen, dan homebase. Saya pilih npp karena itu yang akan menjadi acuan atau awalan database yang akan dipanggil nanti. Yang selanjutnya MySQL query, yaitu berfungsi untuk menampung semua jenis query pada website. Yang kedua, MySQL fetch assets, yaitu berfungsi pemanggilan otomatis pada query berdasarkan nama pada kolom tabel, yaitu tadi saya memanggil npp. Yang selanjutnya terdapat 3 label, yaitu npp, nama dosen, dan homebase. Label merupakan nama yang akan muncul pada tampilan web, yaitu saya akan memunculkan nama npp, nama dosen, dan homebase. Dan yang selanjutnya elemen script. Elemen script di sini berfungsi untuk menulis atau menyisipkan tulisan pada website. Yaitu saya menyisipkan npp, yaitu npp var nama dosen, var homebase, dan ajak. Di sini saya memasukkan metode post, yaitu berfungsi untuk mengirimkan data ke dalam database dalam bentuk permintaan. Ajak berfungsi untuk mengirim data dan mengambil data dari server dan membuat website lebih responsif, juga dapat mereload background tanpa harus melakukan reload, yaitu mereload secara otomatis. Data yang dimasukkan yaitu npp, nama dosen, dan homebase seperti tadi, label yang saya buat, yang sudah saya buat tadi, dan juga mengacu pada database yang sudah saya buat tadi, yaitu npp, nama dosen, dan homebase. Yang selanjutnya add matkul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam add matkul saya membuat elemen doc tipe HTML, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi
kepada browser tentang versi dokumen HTML. Yang kedua, elemen HTML, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi dalam browser internet. Yang ketiga, elemen head, yaitu berfungsi pada awalan browser berupa judul ataupun bootstrap yang sudah kita download. Yang selanjutnya, elemen body. Elemen body berfungsi untuk isi dari dokumen yang akan ditampilkan kepada website. Di dalam elemen body ini saya memasukkan require head.html, yaitu require berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam program PHP. Di dalam body add matkul saya memasukkan label, yaitu ID matkul, nama matkul, SKS, jenis, dan semester. Name, yaitu di dalam form, yaitu berfungsi untuk dikhususkan form dan tidak boleh sama, yaitu nama di dalam form. Yang selanjutnya ID adalah nama yang dikhususkan untuk tag atau objek yang dikhususkan untuk CSS. Yang selanjutnya elemen button, yaitu berfungsi untuk membuat tombol yang dapat diklik. Ini sama dengan yang sudah saya buat di database. Yang selanjutnya edit matkul. Edit matkul di sini saya menggunakan doc tipe HTML, dan head, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya saya membuat require fungsi.php, head fungsi.php, dan yang kedua head.php. Saya menggunakan metode sget, yaitu mengirimkan data ke dalam database dalam bentuk URL. Yang selanjutnya MySQL query, yaitu berfungsi untuk menampung semua jenis query pada website. Yang selanjutnya MySQL fetch assoc, yaitu pemanggilan otomatis pada query berdasarkan nama pada kolom tabel. Yang selanjutnya div. Elemen div di sini berfungsi untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi di dalam div saya menggunakan label, yaitu ID matkul, nama matkul, SKS, jenis, dan semester. Dan selanjutnya pada elemen button. Elemen button berfungsi untuk membuat button yang akan kita tampilkan pada website. Nama, ID, dan value echo row ini merupakan nama dari label yang sudah saya buat. Seperti contoh, jika ID matkul maka namanya ID matkul, namanya ID matkul, value arrow-nya ID matkul. Dan yang selanjutnya elemen script. Elemen script di sini berfungsi untuk menulis atau menyisipkan suatu tulisan pada website. Dan saya memasukkan ada 5, yaitu yang pertama ID matkul, nama matkul, SKS, jenis, dan semester. Yang selanjutnya saya memasukkan ajak. Metode yang saya gunakan yaitu post, yaitu mengirimkan data ke dalam database dalam bentuk permintaan. Data yang saya masukkan ke dalam ajak yaitu ID matkul, nama matkul, SKS, jenis, dan semester. Dan yang selanjutnya yaitu add cooltower.php. Yang pertama, doc tipe HTML. Elemen doc tipe HTML berfungsi untuk memberikan informasi kepada browser tentang versi doc HTML. Yang kedua, elemen head, yaitu berfungsi pada awalan browser yang dapat berupa judul ataupun bootstrap yang sudah kita download. Dan yang kedua dan yang ketiga, elemen body. Elemen body berfungsi untuk isi dari dokumen yang akan kita tampilkan ke dalam website. Terdapat dua require, yang pertama head HTML dan fungsi.html. Yang kedua, terdapat require yaitu fungsi.php. Require berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program. Yang selanjutnya yaitu SQL matkul sama dengan select from matkul, maksudnya adalah select dari database matkul yang sudah saya buat. Yaitu select dari database dengan nama tabel matkul.
Yang selanjutnya MySQL query yaitu berfungsi untuk menampung semua jenis query yang terdapat pada website. Yang selanjutnya SQL select from dosen yaitu saya memilih dari database dengan nama tabel dosen seperti yang sudah saya buat di database. Yang selanjutnya elemen div. Elemen div berfungsi untuk membatasi elemen satu dengan elemen yang lain. Terdapat elemen label yaitu berfungsi untuk menampilkan tulisan dalam website, yaitu saya menulis nama mata kuliah. Selanjutnya select class from control name ID matkul dan matkul yaitu nama database yang menjadi acuan tadi. Yang selanjutnya MySQL fetch associates yaitu berfungsi untuk pemanggilan otomatis pada query berdasarkan nama pada kolom tabel, yaitu saya tadi menulis ID matkul dan di sini kita tulis ID matkul dan nama matkul. Yang selanjutnya nama dosen sama seperti yang nama mata kuliah tadi. Dan yang selanjutnya yaitu saya membuat form group dan ID kelompok, yaitu kita dapat menulis nama hari kuliah yang pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan jam kuliah yaitu jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 8, jam 8.40 sampai jam 10.20, jam 10.20 sampai jam 12, jam 12.30 sampai jam 14.20, dan yang terakhir jam 14.10 sampai jam 16.20. Di sini saya menggunakan elemen div yaitu untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain. Yang selanjutnya saya membuat tabel button. Elemen button di sini berfungsi untuk membuat button yang akan muncul di dalam website, yaitu saya membuat button simpan. Yang selanjutnya script, yaitu elemen script berfungsi untuk menyisipkan tulisan pada web, yaitu kelompok ID matkul, dan kelompok. Yang selanjutnya yaitu dokumen allocation href. Href berfungsi untuk berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Apabila saya mengeklik add matkul tawar, maka akan masuk pada update tawar.php. Yang selanjutnya ajak update matkul.php, yaitu require berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam program PHP. Yang selanjutnya jumlah data per hal, yaitu jumlah data per hal adalah variabel yang digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang akan ditampilkan di setiap halaman, dan juga untuk mengambil jumlah data yang berada pada database sebanyak yang kita tentukan, yaitu jika select from matkul, yaitu select dari database yang dengan nama tabel matkul, where yaitu nama yang akan kita jadikan acuan, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu ID matkul atau nama matkul, juga SKS dan juga jenis ataupun semester. Atau select dari database dengan tabel matkul dan juga MySQL query yang berfungsi untuk menampung semua jenis query pada website. Yang selanjutnya jumlah data. Jumlah data yaitu variabel ini berisikan seluruh jumlah data yang berada di database. Jika negasi dalam jumlah data isinya bernilai true, sebaliknya jika data tidak ada isinya maka bernilai false. Yang selanjutnya jumlah halaman. Jumlah halaman adalah variabel yang berfungsi untuk mencetak link navigasi forward dan memastikan bahwa halaman yang sedang aktif tidak sama atau lebih besar dari jumlah halaman yang lain.
Yang selanjutnya yaitu SQL select from matkul, yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, yaitu select from database dengan tabel nama matkul. Where, maksudnya where yaitu adalah semua nama yang ada di dalam tabel matkul, yaitu ID matkul atau nama matkul, SKS, jenis ataupun semester, dengan limit awal data dan jumlah data per hari. Awal data yaitu berisikan masuk dari awal data adalah yaitu berisikan halaman aktif pada saat itu. Jika kita mengambil 3 data pada per halaman, maka untuk menampilkan data di halaman yang kedua, maka awal data akan berisikan data pertama pada halaman yang kedua. Yang selanjutnya select from matkul limit awal data jumlah data per hari, yaitu SQL select from, yaitu nama database dengan nama tabel matkul dengan limit awal data dan jumlah data per hari seperti yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya. Yang selanjutnya MySQLi query, yaitu berfungsi untuk menampung semua data query pada web. Yang selanjutnya tabel kelas, yaitu membuat tabel. Saya membuat tabel sama seperti database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nomor, ID matkul, nama matkul, SKS, jenis, semester, dan aksi. Dan yang selanjutnya MySQLi fetch assoc, yaitu berfungsi untuk pemanggilan otomatis dari query berdasarkan nama pada kolom tabel, yaitu jika kita panggil ID matkul, nama matkul, SKS, jenis, dan semester. Dan ini btn outline primary href. Href berfungsi untuk berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain, yaitu kita dari ajak update matkul kita dapat berpindah ke edit matkul.php. Dan yang selanjutnya, jika kita klik update matkul, kita akan berpindah pada hapus matkul.php. Bila program ini saya jalankan, maka akan berjalan seperti ini. Kita dapat mengedit dan kita klik simpan dan kita dapat hapus. Bila ingin menambah, kita tambah. Kita dapat memilih foto. Dan kita klik simpan. Maka akan berbentuk seperti ini. Kita dapat juga menghapus. Terdapat di dalam sistem informasi akademik yang sudah saya buat, yaitu terdapat mahasiswa, dosen, mata kuliah, kuliah tawar. Mata kuliah juga terdapat, kuliah tawar juga terdapat. Di dalam daftar dosen kita juga dapat mengedit dan menghapus. Di dalam mata kuliah kita juga dapat mengedit dan menghapus. Di dalam kuliah tawar kita juga dapat mengedit dan menghapus sesuai yang kita inginkan. Sekian
Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.